Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang iman Kristen dengan judul yang saya suka judul ini. Teologia Catur. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Belakangan ini ada seorang mantan Kristen. Dia mengatakan bahwa iblis berjasa di dalam penebusan orang Kristen. Iblis berjasa karena dia menyalibkan Yesus. Dan menurut saya ini pemikiran yang bodoh. Orang ini tidak mengerti tentang Allah yang berdaulat merencanakan segala sesuatu dari kekal. Itulah sebabnya dia bisa berkata bahwa iblis berjasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Allah sudah merencanakan segala sesuatu di dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Iblis tidak memiliki jasa apapun di dalam penebusan orang percaya. Iblis kalah. Ketika dia menyalibkan Yesus, iblis kalah. Iblis bukan berjasa. Ini sama saja dengan mengatakan, saya kasih contoh. Vietnam berjasa terhadap timnas Indonesia karena dengan kekalahan Vietnam 2 kali menghadapi timnas Indonesia, maka Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Apakah Vietnam berjasa? Kan tidak. Vietnam sudah mati-matian berusaha bagaimana caranya supaya Indonesia tidak lolos ke putaran ketiga final Piala Dunia. Mereka berusaha untuk tidak kalah dan bahkan bila perlu mengalahkan Indonesia supaya mereka yang lolos. Tapi nyatanya Indonesia telah berjuang dengan seluruh kemampuannya, dengan seluruh kapasitas yang dia miliki, sehingga Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali. Dan dengan berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali, Indonesia lolos ke putaran ketiga final Piala Dunia. Kualifikasi final Piala Dunia. Jadi Vietnam tidak berjasa apapun terhadap prestasi timnas Indonesia. Jadi Anda yang mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penebusan orang percaya karena iblis terlibat aktif menyalibkan Yesus, maka Anda harus tinggalkan kebodohan itu. Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Allah adalah Allah yang aktif berdaulat. Merancang seluruh sejarah alam semesta. Merancang seluruh arah ciptaan. Termasuk ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya itu menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Ketika Yesus Kristus diberikan menjadi tebusan bagi banyak orang, iblis tidak pernah berjasa apapun di situ. Kita akan lihat dalam teologia catur. Di dalam permainan catur, setiap bidak-bidak memiliki aturan mainnya. Dan ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Permainan mengalir di dalam peraturan-peraturan tadi dan cara masing-masing bidak berjalan.
Seorang master yang handal itu dapat mempengaruhi pikiran lawannya supaya sang lawan nanti mengikuti kemauan sang master, memposisikan bidak-bidak caturnya sesuai kemauan sang master. Seorang pemain yang hebat, dia sudah merancangkan langkah demi langkah untuk memenangkan setiap permainan. Dia berusaha mempengaruhi, mendesak lawannya supaya berada di posisi yang diinginkan oleh sang master. Di dalam permainan catur, saya tuh paling senang dengan Mikhail Tal. Mikhail Tal ini seorang pemain catur dari Uni Soviet. Dulu masih Uni Soviet namanya. Latvia sekarang nama negaranya. Gelarnya adalah The Magician of Riga. Riga ini nama sebuah kota di Latvia. Dia diberi gelar The Magician, sang penyihir, karena permainan caturnya yang begitu luar biasa. Dia juara dunia catur pada tahun 1960. Dia memiliki ciri-ciri khas permainan, yaitu melakukan sacrifice, pengorbanan. Dan tidak jarang dia melakukan pengorbanan mesa. Pengorbanan menteri. Dan inilah ciri khas permainan dia. Pada permainan terakhirnya dengan Garry Kasparov, Mikhail Tal kembali melakukan pengorbanan menteri. Mikhail Tal mendorong menterinya di posisi bebas untuk dimakan oleh Garry Kasparov. Tetapi posisi yang diberikan oleh Mikhail Tal ini telah mempengaruhi pemikiran Garry Kasparov. Bingung dia, langkah apa selanjutnya akan dilakukan Mikhail Tal. Maka Garry Kasparov menghabiskan banyak waktu memikirkan langkah dari Mikhail Tal. Kenapa Mikhail Tal mendorong menterinya ke titik itu, ke titik di mana Garry Kasparov bisa memakannya. Tetapi kalau dimakan, apa yang terjadi? Dan dalam permainan itu, Garry Kasparov kalah dan Mikhail Tal menang. Orang selalu mengenang permainan dari Mikhail Tal. Pemain yang selalu banyak melakukan sacrifice. Di dalam penyalipan Kristus, Allah yang merancang segala sesuatu. Di dalamnya terlibat juga iblis dan para malaikat-malaikatnya yang berusaha menggagalkan rencana dan pekerjaan Allah. Iblis berusaha supaya Allah gagal. Tapi Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia tahu kapasitas iblis. Dia tahu cara mengendalikan iblis. Iblis berjalan dengan seluruh rencananya, seluruh tindakannya, bertanggung jawab di dalam dirinya sebagai makhluk yang salah dan bersalah di hadapan Tuhan. Ketika penyaliban Yesus, Allah memberikan menterinya pada posisi di titik di mana iblis bisa memakannya atau bisa mengabaikannya. Allah memberikan Kristus, anaknya yang tunggal, pada posisi iblis dapat bertindak semena-mena terhadap dia. Pertama yang dilakukan oleh iblis adalah berusaha menggagalkan penyaliban itu. Ketika dia mempengaruhi Petrus, kiranya jauhlah itu daripadamu. Yesus bilang, "Nyahlah engkau iblis." Tidak berhasil iblis.
Iblis tahu rencana Yesus adalah naik ke atas kayu salib, mati untuk manusia berdosa. Karena Yesus pun sudah mengatakannya berkali-kali kepada para murid-murid. Dan iblis berusaha menghentikan semuanya. Ketika Yesus memberikan kuasa melalui Yudas, melakukan apapun yang diinginkannya terhadap Yesus, sang anak manusia itu, iblis merancangkan bagaimana Yesus bisa berhenti. Yesus Kristus sadar dan tahu dia akan menghadapi sebuah penderitaan yang amat sangat. Ini bukan sebuah permainan biasa, tetapi ini adalah suatu keadaan yang benar-benar yang akan dihadapi oleh Kristus. Itulah sebabnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, peluhnya menjadi seperti darah. Dia begitu takut menghadapinya. Ini penderitaan yang amat sangat yang dia tahu di dalam keilahiannya. Dia tahu penderitaan itu harus dihadapinya di dalam tubuh kemanusiaannya. Peluhnya menjadi darah. Mentalnya begitu diuji. Dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Malaikat berdiri di samping Yesus. Apakah malaikat itu sedang mentransfer kekuatan kepada Yesus? Tidak. Banyak orang memfitnah mengatakan seakan-akan Yesus membutuhkan transfer power dari malaikat. Tidak. Malaikat itu datang mengingatkan Kristus bahwa penyaliban Yesus pun berpengaruh terhadap malaikat-malaikat. Penyaliban Yesus berpengaruh untuk seluruh makhluk. Bahkan malaikat-malaikat yang dilindungi dalam kasih karunia Allah untuk tidak melanggar batas-batasnya. Mereka pun menanti-nantikan penebusan itu. Itulah sebabnya, jika ada satu orang yang percaya, maka malaikat-malaikat di sorga bernyanyi. Sebab malaikat pun sedang menanti hari anak-anak Allah dinyatakan. Supaya kekekalan itu menjadi nyata bagi mereka. Karena mereka dengan itu tidak lagi melanggar. Tidak punya kesempatan untuk melanggar perintah Allah. Seperti malaikat-malaikat yang telah jatuh. Ketika malaikat itu datang memberikan kekuatan kepada Yesus Kristus supaya menjalani misinya, Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, para prajurit-prajurit datang memperlakukan dia dengan semena-mena. Anda bisa bayangkan, pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Dan manusia-manusia yang tidak berarti apa-apa itu menghina dia, meninju dia, meludahi dia. Iblis yang menggerakkannya. Tujuannya adalah supaya Yesus berhenti dan tidak lagi melanjutkan misi penebusannya. Tapi Yesus menang secara mental. Dia menerima semua perlakuan-perlakuan manusia-manusia itu. Dia menang secara mental. Sepanjang malam dia tidak makan lagi. Dia harus melihat Petrus yang akan ditebusnya itu menyangkal dia 3 kali. Seharusnya dia berkata, aku akan mati demi dosamu, tetapi kau menyangkal aku. Apakah gunanya? Tapi Yesus tidak berkata seperti itu. Dia hanya melihat Petrus. Dan dalam penglihatan itu, tentu Yesus berkata dalam hatinya, aku akan naik ke atas salib itu untuk menebusmu, Petrus. Yesus di depan sidang para raja-raja dunia. Padahal Yesus adalah raja di atas segala raja.
Tetapi dalam tubuh kemanusiaannya dia berada di hadapan raja-raja dunia. Dia diperlakukan dengan begitu rendah oleh Herodes. Dia diperlakukan seperti orang rendahan oleh Pilatus. Orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dari dia. Tapi orang-orang yang memperlakukan Yesus dengan begitu hina. Yesus menang secara mental. Mentalnya menang. Kemudian iblis mempengaruhi Pilatus. Mungkin ketika penderitaan fisiknya ditingkatkan, Yesus akan berhenti dan tidak akan naik ke atas salib itu. Pilatus memberikan perintah kepada para prajurit untuk menyesah Yesus. Yesus disesah, tubuhnya tercabik-cabik. Dengan harapan orang Yahudi mau memaafkan dia dan dia tidak jadi disalibkan. Tetapi lihatlah, justru mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tetap kokoh, gagah di dalam keyakinannya bahwa dia harus naik ke atas salib itu. Iblis terus berusaha menggagalkannya, menyiksanya, menghinanya, memperlakukannya begitu hina. Tapi lihatlah sang anak manusia itu. Dengan gagah dia melangkah ke Golgota, memberikan dirinya tanpa sedikit pun melawan kepada Bapa. Dia berikan seluruhnya kepada Bapa. Dia taat sampai dia berkata di atas kayu salib itu, Tetelestai, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dia pun mati. Dan pada saat itu iblis tahu Yesus tidak berdosa. Yesus taat hingga mati. Dan oleh karena ketaatannya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Iblis kalah, maut dikalahkan, penebusan terjadi, hidup kekal menjadi milik orang-orang yang percaya. Iblis tidak berjasa apapun di dalam penebusan orang berdosa. Tetapi Yesus, Sang Mesias itulah yang dengan kuat mental baja naik ke atas salib itu, menyelesaikan tugas dan misinya tanpa sedikit pun melawan Allah Sang Bapa. Sehingga oleh kebenarannya dan ketaatannya, dia membenarkan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan hidup. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Karena Yesus telah bangkit, maka kebangkitan itu akan menjadi milik orang-orang yang percaya kepadanya. Yang menyatukan antara pencipta dengan ciptaan tinggal satu, yaitu percaya. Kalau berdasarkan perbuatan, maka seluruh ciptaan sudah pasti gagal, tidak bisa memenuhi seluruh perbuatan yang terbaik yang Allah lakukan. Kenapa? Karena kita ciptaan. Yang menyatukan antara pencipta dan ciptaan adalah iman. Bapa percaya kepada anak, anak percaya kepada Bapa, Allah percaya kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia. Allah percaya kepada tindakannya, tinggal manusia, maukah kau percaya kepada tindakan Allah? Hanya itu yang Allah minta darimu. Percaya kepada tindakan Allah, bahwa dia telah menyelamatkanmu, menebusmu ketika dia memberikan putranya yang tunggal itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita.
Allah menang dalam permainan ini. Dan iblis kalah tanpa jasa. Yesus Kristuslah yang berjasa, yang layak dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah, maka kamu akan hidup. Amin.